Perkenalkan, nama saya Rehansa Johanata KPMT dengan NIM 2530100038. Saya akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan pada pasien kanker menjelang ajal. Asuhan keperawatan pada pasien kanker menjelang ajal berfokus pada perawatan paliatif dan perawatan di akhir kehidupan yang bertujuan untuk memaksimalkan kualitas hidup pasien dan keluarga dengan mengelola gejala fisik serta memberikan dukungan psikologis, sosial, dan spiritual secara holistik. Kita masuk dalam pengkajian, yaitu gejala fisik. Kaji secara rutin adanya nyeri, sesak nafas, mual muntah, kelelahan, konstipasi, dan masalah tidur. Kedua, kondisi umum, pantau tanda-tanda vital, status hidrasi dan nutrisi dengan penekanan pada kenyamanan daripada intervensi agresif. Ketiga, status psikologis dan emosional, kaji tingkat kecemasan, ketakutan, depresi atau kesedihan yang dialami pasien dan keluarga. Kelima, kebutuhan spiritual dan sosial, tanyakan keyakinan agama atau spiritual, kebutuhan akan bimbingan rohani, dan masalah hubungan sosial atau keluarga yang perlu didukung. Yang terakhir, pemahaman pasien atau keluarga. Pastikan pemahaman mereka tentang kondisi terminal pasien dan pilihan perawatan yang tersedia, misalnya DNR. Yang kedua, diagnosa keperawatan. Ada 6 diagnosa keperawatan. Pertama, nyeri kronis atau akut berhubungan dengan progresi penyakit. Kedua, pola napas tidak efektif atau gangguan pertukaran gas berhubungan dengan metastasis paru atau penumpukan cairan. Ketiga, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan mual, anoreksia atau kesulitan menelan. Keempat, gangguan integritas kulit berhubungan dengan imobilitas atau status nutrisi yang buruk. Baru ketidakberdayaan atau distres spiritual berhubungan dengan menghadapi kematian. Yang terakhir, ansietas pasien dan atau keluarga berhubungan dengan prognosis penyakit dan ketidakpastian. Yang ketiga, perencanaan keperawatan atau intervensi keperawatan. Yang pertama, manajemen gejala fisik. Ada manajemen nyeri, berikan analgesik sesuai jadwal dan kebutuhan, menggunakan pendekatan multimodal untuk mengontrol nyeri seefektif mungkin. Kedua, manajemen pernapasan. Posisikan pasien untuk memaksimalkan kenyamanan bernapas, berikan oksigen jika nyaman bagi pasien, dan berikan obat untuk mengurangi sesak napas jika diperlukan. Perawatan kebersihan diri. Lakukan perawatan mulut atau oral hygiene, perawatan kulit untuk mencegah dekubitus, dan ganti pakaian atau linen secara rutin untuk menjaga kenyamanan dan martabat pasien. Nutrisi dan hidrasi. Tawarkan makanan atau minuman dalam porsi kecil jika pasien mau. Fokus pada kenyamanan, bukan kewajiban atau asupan nutrisi yang agresif. Yang kedua, dukungan psikososial dan spiritual, yaitu komunikasi efektif. Dengarkan keluhan pasien dan keluarga secara aktif, berikan informasi yang jujur namun sensitif, dan libatkan mereka dalam pengambilan keputusan perawatan. Dukungan emosional. Ciptakan lingkungan yang tenang dan damai, izinkan ekspresi emosi, sedih, marah, atau takut, dan fasilitasi mekanisme coping yang sehat. Dukungan spiritual. Fasilitasi pasien untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan mereka, misalnya mendatangkan rohaniwan, membacakan doa atau kitab suci,
dan bantu pasien menemukan kedamaian spiritual. Dan terakhir, dukungan keluarga. Berikan informasi dan dukungan kepada anggota keluarga yang merawat. Mereka juga membutuhkan bantuan untuk mengatasi kesedihan dan duka. Yang terakhir, evaluasi. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan untuk menilai efektivitas intervensi dalam mencapai tujuan kenyamanan pasien. Indikator keberhasilan utama adalah pasien merasa nyaman dan nyeri terkontrol. Pasien dan keluarga merasa didukung secara emosional dan spiritual. Kualitas hidup pasien menjelang ajal optimal sesuai kondisi terminalnya. Dan terakhir, perawatan menjelang ajal adalah bagian integral dari perawatan paliatif yang membutuhkan pendekatan penuh kasih, empati, dan holistik. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.